wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dana Caturhartoyo dan pada sore hari ini kita akan melaksanakan tutor DATS PPTK untuk persiapan UTS besok hari di jam 11. Untuk pembagian DATS ini ada 2 tutor, saya sama Ferdi. Jadi buat saya itu akan membahas tentang GPM, cara ngitungnya, sama dari apa itu GPM sampai cara ngitungnya itu seperti apa. Dan buat Ferdi itu ke mungkin langsung aja ya dari saya ngebuka. Tapi sebelumnya saya poin DATS ini tuh sebenarnya ada, cuma saya bikin di Canva dan Canva-nya lagi error gitu, lagi bermasalah. Jadi saya tidak bisa membuka PPT-nya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi saya cuma yaping kayak gini aja. Tapi saya nanti saya juga bakal ngelakuin latihan-latihan soal sedikit buat tentang perhitungan GPM. Mungkin kayak gini aja dulu ya. Jadi untuk materi PPTK itu salah satu yang bakal diujiankan IPM atau gross profit. Hitung salah satu kita buat merancang proses di teknik kimia. Sebab cara buat ngitungnya itu sederhana. Dia tuh cuma cara-cara ngitung GPM nanti kita latihan soal. Jadi karena nggak ada PPT-nya juga, saya langsung share buat ya latihan-latihan soal. Nah, udah ke buat GPM kan alur reaksi yang paling efisien sama paling menguntungkan lah buat kita merancang suatu proses di teknik kimia itu. Misalnya ini, ya, klorin dan dari bahan dasar itu etilen sama klorin, kita tuh punya 2 alur reaksi. Ini buat alur reaksi pertama memiliki tiga reaksi untuk membentuk si vinyl kloridanya itu. Ini yang C2H3Cl ini adalah vinyl klorida yang diinginkan. Jadi bahan dasar itu dari etilen, kloretan dihidrogenasid menjadi vinyl klorida dan hidrogen klorida atau HCl gitu. Kemudian HCl ditambahkan dengan O2 untuk menjadi klorin dan air sebagai produk sampingnya gitu. Nah, dalam proses ini kita asumsikan bahwa O2-nya itu kita menggunakan udara gitu. Jadi bisa dikatakan sumber O2 kita tuh gratis karena cuma pakai udara. Tinggal pakai alat pemisahan kalau misalnya mau pakai udara. Nah, gratis gitu, bisa diambil dari mana aja. Jadi untuk mendapatkan O2 kita tidak perlu mengeluarkan seperser pun gitu. Nah, biasanya kita tuh bakal dapat tabel data seperti ini dari senyawa yang kita ada di harganya juga, harga dalam dolar per pound mol
sama BM-nya. Nah, BM-nya itu harus disesuaikan. Kalau misalnya harganya itu dalam pon mol, BM-nya juga harus dalam satuan pon, dalam satuan massa per mol. Jadi kalau di sini pon mol, ya. Ini diketahui BM-nya etilen itu 28, HCl 36,5 dan vinyl vinyl kloridanya itu 62,5 gitu. Terus ada harga-harganya juga nih, 0,03 dolar per on mall, 0,03 sama 0,05. Setelah punya data ini, kalian bisa bikin tabel kayak gini nih. Tabel produksi konsumsi yang ini. Cara bikinnya gimana? Bisa bikin ulang di sini ya. Di sini reaksinya. Reaksi yang bakal terjadi di alur reaksi ini. Ada kita tulisnya 3 gitu. Terus tulis beberapa uh, senyawa-senyawa yang ada di reaksi tersebut. Contohnya di sini ada C2H4, Cl2 klorin, terus di kloratena ini klorida HCl O2 sampai H2O. Terus masukin aja ini, sorry. Ya, kalian bikin tabel kayak gini lah buat nentuin cara pertama kalian ngitung GPM. Terus setelah itu kalian tentukan berapa banyak mol yang dilihat produksi yang bakal kita bikin gitu. Bisa dilihat dari stokiometrinya, cara komponen C-nya ini udah seimbang kiri sama kanannya. Itu hal-hal basic lah untuk menyeimbangkan atau menyetarakan reaksi gitu. Nah, di sini etilen yang dibutuhkan dalam reaksi satu itu 1 mol, karena dia nggak ada koefisiennya kan. Mol ini juga 1 mol. Jadi kita bisa tulis di sini adalah -1. Ini -1, ini 1. Kenapa? Karena -1 ini bukan berarti dia butuh minus 1 mol, tapi dia cuma menggambarkan kalau dia itu adalah reaktan, bukan sebagai produk. Jadi reaktan itu kan terkonsumsi. Jadi bisa dikatakan dia adalah itu nilainya. Bukan berarti dia butuh -1 mol gitu ya, tapi tetap dia tuh dibacanya butuh 1 mol etilen untuk menghasilkan si 1 mol vinyl klorida. Nah, buat satu dalam positif, artinya dia terbentuk, dia simbol positif tuh. Nah, ini seperti ini, butuh 1 mol etilen dan 1 mol klorin untuk menghasilkan 1 mol dikloroetana. Nah, untuk reaksi kedua, dia membutuhkan reaktannya itu adalah dikloroetana -1, karena dia reaktan, dan menghasilkan vinyl 1 mol, dan produk sampingnya HCl 1 mol. Nah, terus ini untuk reaksi kedua. Nah, untuk reaksi ketiga, si HCl itu bakal direaksikan dengan udara. Butuh 2 mol HCl dan setengah mol O2 untuk menghasilkan Cl2 dan H2O. Jadi di sini kita tulis -2 sebagai O2-nya itu adalah dan juga kita tulisnya setengah gitu atau 0,5, tapi dia dalam negatif juga. Dan H2O-nya itu terbentuk 1 mol. Terus si Cl itu terbentuk 1 mol juga gitu. Nah, ini kita dapat Cl2-nya berapa?
berapa, terus H2O-nya berapa. Jadi dalam reaksi keseluruhan ini, alur ini, dia menghasilkan vinyl klorida 1 mol, terus dia menghasilkan klorin juga 1 mol, menghasilkan air 1 mol juga gitu. Nah, terus semua ketiga reaksi ini kita jumlahkan. Kita tinggal kalau di Excel ya, kita tinggal sum aja. Tarik. Nah, seperti ini. Kita dari tabel ini, hasil ini, kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan 1 mol ini, untuk menghasilkan ini, kita butuh 1 mol etil, 1 mol HCl, dan menghasilkan produk samping H2O seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ini kan dalam satuan mol ya. Kita ubah dari satuan mol ke satuan massa. Kita pakai pon, dari pon mol ke satuannya pon. Caranya mol itu dikali dengan BM-nya ini. Kalikan dengan BM-nya terlebih dahulu. Ya, karena ini kan 0 ya. Dia dia butuh reaktan, tapi dia bakal dia sebagai reaktan, tapi dia sebagai produk juga. Jadi akumulasinya Cl2 itu adalah 0. Jadi kalau misalnya akumulasinya ini 0, itu tidak usah dihitung GPM-nya. Jadi kalian bisa skip aja. Sama yang di kloroetannya juga 0 akumulasinya. Dia terproduksi, tapi dia bakal terkonsumsi lagi di sini, di reaksi kedua. Kalian langsung hitung sini. Kalian kalikan dengan BM-nya si vinyl klorida. Nah, buat yang HCl juga kita kali. Nah, buat yang O2, buat O2 sendiri kan kondisi awal tadi kita mengapainya udara ya. Jadi kita tidak perlu bayar buat tin udara itu, karena tinggal ngambil aja dari udara luar gitu. Tinggal paling kalau kita butuh pemisahan udara sama N2-nya, itu urusan buat perancangan alatnya kali ya. Jadi O2-nya itu tidak kita hitung GPM juga, karena dia harganya juga 0. Dan buat H2O, dia sebagai produk sampingan, itu dia tuh nggak bisa dijual gitu buat H2O. Kita nggak bisa jualan air dari hasil reaksi kimia seperti ini. Makanya dianggapnya nggak usah dimasukkan ke dalam perhitungan GPM. Jadi cuma 3 ini doang nih. Ini reaktannya sama produknya. Nah, tadi kan bahasanya dalam mol ya. Sekarang udah dalam pound nih. Udah dalam satuan massa. Kita butuh 28 pound etilen dan 36,5 pound HCl untuk menghasilkan 62,5 pound vinyl klorida seperti itu. Buat dijelasin pakai bahasa selanjutnya, kita hitung si ini dalam satuan harga per poundnya ya. Jadi yang di sini pound ini kita kali aja sama si harganya ini. Juga dikali sama harga ini. Nah, ini udah dalam satuan massa per ini ya, massa per harga per molnya itu. Jadi kita bisa langsung hitung GPM ya. Cara buat ngitung GPM itu di produknya ini kita kali dikurangi sama
jumlah reaktan yang dibutuhkan gitu. Jadi kenapa ini ditambah, karena ini saja, jadi sebenarnya ini dikurangin gitu, bukan ditambah. Jadi produk dikurangi sama jumlah reaktannya ini, dapat 1,19. Nah, terus 9 itu $1 per si vanilidanya itu. Nah, sorry, per ini, per 62. Kenapa 62? Karena kita ngitungnya pakai yang ini ya, pakai yang satuan pon langsung gitu, bukan pakai yang mol. Jadi buat dapetin, kalau GPM itu hal satuan persatuan satu pon produk itu, satu masa produk, bukan dalam 62. Jadi kita bisa bagi bagi lagi 1,19 itu dengan ini 62,5. Jadi dapat 0,01904 per pon vinyl klorida gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut ya. Buat yang, nah ini ya, buat produksi vinyl klorida tuh ada dua alur reaksi. Yang pertama, dia tuh pakai 1 mol etilen sama satu mol klorin. Nah, yang kedua, dia pakai 2 mol etilen sama 2 mol klorin. Hasilnya dia menghasilkan 2 vinil klorida. Nah, dari penambahan mol dari semua stokionya itu apakah bakal berpengaruh dengan GPM ya? Nah, kita lihat dulu di sini. Kita hitung seperti kayak tadi, dengan ada data harga sama BM, si reaksi ini uh, dia butuh reaktan 2, ini juga 2, menghasilkan 2 dikloroetana. Terus ini juga reaktannya 2 dikloroetana menghasilkan 2 vinil klorida dan 2 HCl. Nah, di sini kita di reaksi ketiga dia butuh 2 HCl. Jadi kita nggak butuh HCl tambah, buat O2-nya kita butuh reaktan ya, K2O1 di sini, klorin ya. Terus kita nah ini jumlahin, tarik aja. Nah, dari sini kan kita menghasilkan 2 mol vinyl klorida ya. Jadi biar gampang, kita tuh bagi aja semua yang ini tuh dibagi 2, biar kita dapat dalam satuan 1 mol, 1 pon mol vinyl klorida gitu. Oke, semua bagi 2 ini, biar kita dapat 1 ini. Nah, habis itu caranya seperti yang tadi, si masanya itu kita kalikan dengan BM, dikali 28, CL itu dikali 71,
Terus ini nggak ada, ini habis terkonsumsi dan terproduksi. Ini produknya. Kemudian HCl juga habis. O2 itu kita dapatkan secara gratis dan H2 tidak bisa dijual seperti itu. Nah, lanjut yang ini dikali dengan harganya. Ya, ini terus dikali dengan si klorin sama produknya. Ya. Nah, sorry. Seperti ini. Dikali sama 62 ini ya. Nah, ini ada dalam satuan harga per ponnya. Jadi langsung kita cari GP reaktan, semua reaktan yang dibutuhkan gitu. Nah, kita dapat 0,865 per pon produk. Bukan produk, sorry. Per ini 62,5, kita ngitungnya pakai 62,5 ya. Nah, terus kita bagi buat dapat per satu pon produk, bagi dengan 62,5 ini dapat 0,01384 per pon produk. Nah, dari dua ini kita bisa bandingkan mana yang lebih besar GPM-nya. Yang pertama kita dapat 0,019, yang kedua 0,013. Jadi maksudnya GPM yang reaksi pertama kan lebih besar nih dibandingkan kedua. Nah, kalau misalnya kita punya dua reaksi, terus kita ngitung GPM-nya pakai analisa GPM, kita bakal milih mana alur reaksi yang bakal kita pakai di perancangan proses kita. Kita pakai yang pertama, karena GPM-nya lebih besar. Nah, GPM yang lebih besar itu menandakan bahwa dia itu bakal lebih menghasilkan keuntungannya gitu. Dia bakal lebih untung karena makan lebih doang ya. Nggak mungkin bikinnya satu pon doang kan, satu kali produksi bikinnya ratusan ton gitu. Jadi tinggal dikali sama ini bakal menghasilkan angka yang lebih besar seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tolong maafkan aku semuanya. Aku akan terjatuh dari Saya lanjut lagi ya ke contoh soal selanjutnya. Nah, yang ini hitung GPM. Tadi kan yang pertama itu saya belum masih tahu ya. Perhitungan kita tuh dalam asumsi konversi reaksi itu 100%. Jadi semua 1 mol reaktan yang bereaksi itu bakal menghasilkan 1 mol produk. Artinya konversi 100%. Nah, ini kita ngitung GPM yang konversinya nggak 100%. Misal ada produksi isopropil asetat dari isopropil alkohol sama asam asetat. Nah, diketahui konversinya itu adalah 60%. Nah, berapa sih? Sorry. Berapa sih GPM-nya kalau misalnya konversinya cuma 60%? Ini reaksinya sederhana, cuma ada satu kali reaksi. Jadi kita tulis tabel di sini
butuh isopropil alkohol satu. Nah, di sini coba kalian udah lihat tadi ya, itu konversi 60%. Jadi yang dihasilkan, produk yang dihasilkan tuh cuma 60% dari uh, mol reaktannya itu. Jadi 60% dari satu adalah 0,6. Jadi kita tulis 0,6 di sini. Dan produknya si airnya juga sama. Nah, jadi mol yang terbentuk cuma 0,6 jet isopropyl asetat gitu. Bukan satu karena konversi cuma 60%. Terus kita jumlahin aja di sini. Cuma ada satu doang. Nah, terus dari data ini juga pasti diketahui. Terus kita ubah dalam satuan pon. Ya, kita langsung kali aja ini sama BM ya. So, ini dikali ini sama ini dikali ini. Nah, H2O tidak kita bisa hitung GPM-nya karena dia produk yang nggak bisa dijual dari industri, dari hasil reaksi kimia. Terus kita kali dengan ini harganya. Ya, dikali ini bisa dilihat ya kalinya kali mananya. Nah, kalau kita hitung GPM-nya. Ini sorry. Produk dikurangi ini sama ini, sama reaktan-reaktannya. Dapat minus. Tuh GPM-nya minus di sini. Dia lebih banyak butuh reaktannya dibandingkan produk yang dihasilkan. Jadi maksud seperti itu. Ini dalam satuan 61 pon ini ya. 61,2 pon produk gitu. Si isopropil alkohol. Isopropil asetat produknya. Terus kita dalam ubah dalam satu persatuan produk, dia dapatnya minus 0,03 per pon produk. Ya, hasil seperti ini, minus. Jadi kalau misalnya kita bikin reaksi, kita rugi segini, minus terus. Nah, caranya gimana biar nggak rugi kalau misalnya di pabrik industri kayak gitu? Kita lakukan recycle. Biar apa recycle? Jadi recycle itu tujuannya buat ngebalikin sisa-sisa reaktannya itu ke reaktor lagi, biar dia itu biar nggak kebuang lah. Jadi sisa reaktannya itu masih banyak, kita reaksikan lagi dengan umpan fresh gitu. Nah, cara buat ngitung recycle dari kita pakai ini yang sama. Pertama kita butuh 1 mol reaktan. Ini juga 1 mol menghasilkan produk yang konversi itu 60%. Ya. Jadi dia terbentuk 0,6 mol isopropyl asetat sama 0,6 mol air. Nah, kemudian sisa si reaktan itu, sisa dari 0,6 kan, dari 1 kan 0,4 ya. Kita tulis 0,4 ini sebagai apa? Sebagai sisa reaktan yang nggak bereaksi gitu maksudnya. Ya. Kemudian kita recycle nih ke bagian ini. Cara gimana? Nah, buat nge-recycle suatu proses lagi, sebenarnya nggak bisa semua di recycle gitu, karena mereka juga butuh proses pemisahan
di aliran produknya untuk memisahkan produk sama si reaktan yang bercampur di reaktor gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalnya nggak 100%, misal 80% lah. Kita anggap di sini recycle itu adalah 80%. Jadi dia itu adalah 80% dari ini. Ini 80% dari sisa yang masuk aliran produk gitu. Ini juga sama 0,32 yang bakal di recycle gitu. Nah, jadi dia bakal ngegabung sama si umpan di awal lagi yang bakal ditambahin sama recycle gitu. Terus yang di sini adalah sorry kembali. Produk yang ini adalah dari mall ini ya, negatif dari mall reaktan yang di recycle gitu. Terus kita dijumlahkan saja. Nah, awalnya kan kita butuh 1 mol nih buat 1 mol umpan isopropil alkohol sama 1 mol asam asetat gitu. Nah, setelah melakukan recycle, jadi kita untuk fresh umpannya itu pakainya 0,68 doang. Karena nanti bakal ditambahin sama recycle-nya. Biar recycle kan 32 nih. Jadi ditambahin sama ini, dia bakal jadi 1 buat masuk ke reaktornya gitu. Terus produk yang dihasilkan tetap 0,6 sama yang ini sisa reaktan yang nggak bisa dikonversi gitu. Jadi dia masih ada 0,08 mol. Jadi dia bakal ikut aliran dibuang gitu. Dan dia nggak bisa ke recycle lagi. Terus lanjut kita pakai cara yang sama lagi. Dari PON mol kita ubah ke satuan massa. Ini dikali ini. Juga dikali ini. Sorry, salah kayaknya. 60 ya, PON PM-nya. Nah, terus kita kalikan dengan harganya. Baru yang ini. Ya. Sama ini. Nah. Terus kita hitung GPM-nya nih. Ini salah ini. Ya, jangan sampai salah ya. Cuma dicek lagi, takut ada yang salah. Terus, nah, buat GPM ini langsung dikurangin aja produk sama reaktannya. Total reaktan itu 2 ini. Produknya cuma 1, si H2O nggak bisa dijual gitu. Nah, dapat 0,816 per 61,2 pon produk tuh ya. Atau dalam persatuan produk tinggal dibagi aja sama 61,2 ini. Itu artinya per pon produk. Oke. Dan di sini dapat GPM-nya tuh 0,013 dibandingkan yang tadi nggak di recycle konversi 60%, GPM minus. Jadi kita rugi. Nah, mending kalian recycle si reaktan-reaktan yang tidak bereaksi itu untuk meningkatkan GPM di proses kalian seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Ada satu contoh soal lagi. Ini kayak latihan yang pernah dikasih sama Bu Alia, yaitu pembuatan butadiene pakai 2 alur dan akan di-recycle gitu. Sebenarnya udah pernah dibahas sama Bu Alia juga di kelas ya. Cuma saya bakal ngebahas sedikit lagi di sini. Jadi ada 2 reaksi. Yang pertama itu butana direaksikan sama katalis kromia alumina menjadi butena sama hidrogen pakai reaksi hidrogenasi. Terus reaksi kedua si butenanya ini terus direaksikan sama setengah mol oksigen untuk menghasilkan butadien sama produk samping yaitu air. Nah, buat reaksi pertama itu konversi 49,50%. Nah, buat reaksi kedua tuh konversi 100% gitu. Kemudian kita bakal nge-recycle si reaksi pertama karena dia nggak 100% kan. Yang bakal di-recycle, yang bisa di-recycle itu adalah 80% doang. Nah, terus ini buat tabel ininya, tabel data harga sama BM-nya. Ini dalam dolar per kilogram. Kita ubah dulu dari dolar per kilogram ke dolar per kilomol, ke satuan mol ya. Saya tinggal dikali aja. Ini dengan kali ini, terus ditarik aja. Ini H2O nggak bisa dijual sebagai produknya. Terus kita bikin tabel kayak gini, tabel produksi konsumsi. Dia ada butana, terus ada H2 hidrogen, terus ada butena, O2 sama ini adalah langsung aja di reaksi pertama dia itu C4H10 ya butuh 1 mol. Ini juga ini terproduksi ya 1 mol butena sama 1 mol hidrogen. Sorry. Ini dia tuh konversinya nggak 100% ya. Jadi dia itu cuma 49,5% doang yang terproduksi. Jadi kita bisa tulis 0,495 atau 49,5% gitu. Ini juga sama. 49 iya 49,5. Nah, terus ini tuh produk reaktan sisa yang nggak terproduksi di awal tadi gitu. Jadi ini tinggal dikurangin aja, 1 dikurangin sama ini. Jadi itu ada 0,505 kilomol butana yang nggak terproduksi gitu, yang nggak terkonversi jadi produk. Nah, terus buat reaksi kedua lanjut ini. Di sini kan 1 mol ya, tapi ternyata yang terbentuk di sini adalah 0,495 mol. Jadi yang di sini juga bakal ngikutin dari reaksi yang sebelumnya. Jadi karena dia itu adalah reaktan, kita beri tanda minus di sini. Terus dia membutuhkan reaktan 0,2 kilomol oksigen gitu. Menghasilkan butadiennya itu adalah 1 mol. Bukan 1 mol, karena dia konversi 100%. Jadi dari 49-nya ini tuh jadi 1 juga terkonversi 100%-nya gitu. H2O ini juga. Sorry, 0,5. Tapi 0,5 dari ini. Dari mol si butena yang terbentuk. Nah, jadi segini. Jadi bukan 0,5 ya, tapi 0,5 dari produk pertama gitu. Karena produk pertamanya bukan 1, ya ngikutin hasilnya bukan 1 tapi 0,495 gitu. Habis itu kita recycle ya.
si butananya ini yang terrecycle tuh adalah 80% dari ini yang bakal kita recycle. Sisanya sisanya ini deh. Ya, ini yang bakal di recycle, ini yang sisanya bakal kebuang juga gitu. Jadi ya semua ini. Oke. Oke, terus kita hitung GPM ya. Kita langsung kalikan kamolnya ini. Tapi kita lihat dulu nih apa aja yang kita bisa hitung. Ini bisa kita hitung karena dia adalah reaktan utama kita yang dipakai. Ini nggak usah dihitung karena dia dia terbentuk, habis itu terkonsumsi lagi sebagai reaktan. Kedua kita nggak usah hitung karena dia tuh di sini harganya 0 ya, jadi diasumsikan dia tuh tidak bisa dijual gitu. Terus ini adalah reaktan sisa yang nggak terkonversi, jadi itu dia bakal kebuang sama aliran produk atau ada aliran buangan sendiri lah gitu. Jadi nggak kita hitung juga. Terus buat O2 kita bisa hitung sama ini produk yang kita. Nah jadi H2A juga nggak bisa dijual ya. Nggak bisa dijual. Terus kita kali harganya 10 tuh ini ya dalam per kilomol. Terus yang ini juga O2 dikali sama harga ini dan butadiennya C4H6 ya. Oke. Terus dalam satuan per kilomol kita hitung GPM ya, produk dikurangi ini dikurangi sama ini. Nah ini maksudnya apa? Dia itu maksudnya adalah dalam per produk mol yang terbentuk adalah 0,495 kilomol produk gitu. Dalam satuan per kita bagi aja ini dengan ini. Jadi kita dalam 177,76 dolar per kilomol produk seperti ya. Terus sebenarnya ini udah selesai. Kita dapat GPM-nya sekitar 177 per 177 dolar per kilomol produk. Atau kita bisa ubah ke satuan massa ya. Ini bisa tinggal dikali sama BM-nya aja. Sorry ini. Dikali tadi bagi ya. Kita bagi si ini GPM-nya dengan BM yang tadi dibagi ya. Tadi artinya kilogram. Nah, produknya apa sih buat tadi itu? Nah, ini hasil GPM yang kita dapat 3 sekian per kilogram produk yang dihasilkan. Jadi itu buat perhitungan GPM beberapa contohnya dari yang 100%, yang konversi 100%, konversinya tidak 100%, terus di recycle, terus ada 2 reaksi yang di recycle gitu. Ini contoh soal yang pernah dibahas di kelas, bisa dipelajarin lagi atau kalian bisa cari contoh soal lain. Atau kalian juga bisa mempelajari lagi dari tugas besar kalian saat hitung di bagian GPM-nya gitu. Oke, cukup buat memapar, buat ngasih materi GPM. Selanjutnya dilanjutkan sama rekan saya Ferdi ya. Oke, buat Ferdi dipersilakan.
Oke, oke, terima kasih Dana atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya memohon maaf terlebih dahulu karena sebenarnya saya sudah nyiapin PPT untuk batch ini, cuman karena kondisinya Canva-nya lagi error, nggak bisa dibuka, jadi saya hanya menampilkan pengerjaan dalam bentuk Excel gitu. Jadi kalau nggak rapi atau acak-acakan mohon maaf, dan bila ada yang salah atau keliru tolong didiskusiin aja ya, karena di sini kita belajar bareng. Saya tidak maksud untuk menggurui. Oke, mungkin langsung ke contoh soal aja. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk contoh soal yang pertama itu terkait freezing water gitu, dimana untuk mendapatkan air tawar sebagian dari air laut dibutuhkan untuk mendapatkan es yang bebas garam dan menghasilkan brine. Dan jika air laut mengandung 3,5% berat garam dan brine yang dihasilkan mengandung 7% berat garam, berapa banyak air garam yang masuk ke dalam proses per satu pon es yang terbentuk. Nah, di sini sudah ada pemetaan alirannya ya untuk flow-nya, di mana ada 3 aliran. Untuk yang pertama itu air laut, yang kedua itu es, dan yang ketiga itu brine. Dan pada proses ini tuh diasumsikan tidak ada air dan garam yang terakumulasi. Nah, yang pertama di sini kan kita udah punya data ya. Untuk di aliran kedua ini ada udah ada 1 pon H2O. Oke. Nah, tahap pertama itu sebenarnya kita buat permisalan dulu, di mana di sini tuh kita anggap F1, ini F2, dan ini F3. Jadi untuk neraca massa total bisa kita tulis F1 sama dengan F2 plus F3 ya. Oke, kalau udah dapet nih neraca massa total ini, berarti kita bisa nyari neraca massa komponen. Karena di data ini diketahui untuk fraksinya itu garam, maka kita cari untuk neraca komponen garam. Nih, di mana pada air laut ini mengandung 3,5% garam dan untuk brine 7%. Oke, kita gunakan persamaan yang ini untuk mencari komponen neraca massa komponen garam. Di mana untuk di F1 itu dapat kita tulis diketahui untuk garamnya sendiri ada 3,5% berat garam di air laut F1 ini. Jadi dapat kita tulis di F1 ini 0,035 3,5%. Selanjutnya untuk di F2 itu tidak ada, karena di F2 itu hanya ada 1 pon H2O, untuk garam ini 0. Jadi di F2 itu kita tulis 0 ya. Itu biar ini 0 F2 ya, biar oke. 0 F2 nggak ada ya. Berarti di F2 ini nggak ada, dan di F3 ini untuk di brine itu ada 7% berat garam, dapat kita tulis 0,07 di F3. Nah, udah dapat, kita tinggal pindah F3-nya ke kiri dan jadi 0,035 F1 per 0,07 ini. Jadi diperoleh persamaan. Jadi ini pindah ke sini, yang 0,035 F1 pindah ke sini, terus dibagi 0,07. Jadi diperoleh persamaan F3 sama dengan 0,1. Oke, ini kita
Ini kan tadi persamaan 1 ya untuk neraca massa. Berarti ini kita buat tanda persamaan 2. Nah, selanjutnya, sorry ini bukan persamaan 2 ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa substitusi nih dari persamaan ini total ini untuk F3-nya. Ini untuk F3-nya itu kita pakai yang ini untuk F3-nya. Sorry, kasih tanda aja. Untuk F3-nya pakai yang ini, jadi untuk di persamaan itu tambah F2 ini kan udah diketahui nih. Ini udah diketahui sama dengan 1 di sini. Berarti kita tinggal nyari F3 F1 sama F3-nya. Nah, kita bisa masukkan untuk terus F3. 3-nya kita substitusi pakai persamaan ini, jadi F1 sama dengan 1 plus 0, F1. Nih, ini tuh dari sini ya, dari persamaan ini nih, 0,51 F ini. Nah, selanjutnya itu kita tinggal pindah aja untuk pindah ruas yang F1-nya karena variabelnya sama. F1 pindah ke sini nih. Jadi F1 ya 0,5 F-nya pindah ke sini. Jadi di sini kan ada F1, 1 dikurangi 0,5 itu sama dengan 0,5 ya. 0,5 F1 sama dengan 1. Karena 1 dari sini kan. Nah, selanjutnya bisa kita cari tinggal 1 dibagi 0,5 untuk F1-nya ya. Oke, di sini dapat nih untuk F1-nya sama dengan 2. Oke, udah dapat ya, F1 2 ada, F1-nya ada, ya untuk F3 berarti tinggal kita kurangi aja ya, karena F1-nya 2, berarti untuk F3-nya ini tinggal 2 dikurangi 1 ya. F3-nya juga 1. Oke, selanjutnya itu untuk di sini kan ada alirannya. Kita bisa isi untuk aliran diri, lengkapi di mana tadi diketahui F1-nya dengan 2 ya untuk totalnya. Totalnya 2. Dan untuk aliran kedua itu sebenarnya 1, dan aliran ketiga itu sebenarnya 1. Ini juga sebenarnya, sorry. Ini buat ini. Nah, untuk di masing-masing komponennya tadi diketahui ya, untuk di air laut itu ada 3/3. Untuk garam sendiri tinggal 0,2 dikali 0,03. Nah, 0,7. Berarti sisanya adalah air. Ya, tinggal dikurangi aja. Tahu ya, untuk garam sendiri itu ada 7%. Jadi di aliran ketiga ini garam diketahui ada 7%. 0,7 sama ya, karena dia tidak terakumulasi, jadi pasti sama untuk garam di aliran 1 dan aliran 3. Nah, untuk aliran kedua ini kan hanya air ya, 1. Terus untuk ini berarti ya di aliran ketiga ini sama dengan yang aliran 2 kan 1 nih H2O-nya. Sedangkan di awal itu ada 1,93. Berarti ini adalah sisanya. Sisa dari yang jadi sorry. Semua dikurangi 1. Oke, buat ngertiin tinggal di sama aja ya. Apa enggak? Oh ya, nggak bisa ya. Oke, ini udah benar aja 1 ya. Oke, mungkin ini ya untuk yang pertama
Untuk soal yang pertama diperoleh untuk di tiap alirannya seperti ini. Apa ada yang ditanyakan untuk soal ini? Oke, mungkin saya lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Itu terkait ini pembentukan gas inert, mana di sini suatu proses pembakaran gas menghasilkan campuran CO2, H2O, dan N2. Ditanyakan berapa rasio antara metana dan udara yang diumpankan untuk menghasilkan gas tersebut. Nah, di sini saya udah bikin ininya ya untuk tabelnya. Ini untuk kalau misalkan ditulis tangan sebenarnya nggak perlu tabel sih, cuman biar cepet aja, biar gampang. Nah, di sini kan ada ininya ya, apa alirannya. Dan diketahui di aliran pertama itu ada 1 pon metana. Dan aliran kedua itu ada O2, N2, aliran ketiga ada CO2, H2O, dan N2. Karena yang diketahui cuma ini ya metana, jadi kita fokus dulu ke metana. Nah, di sini kita buat aliran dalam pon mol dulu. Supaya bisa dicari dulu nih stoikiometrinya itu. Supaya nanti balance gitu. Nah, untuk metana itu kita buat dalam mol. Nah, diketahui kan pon ya. Satu berarti 1 per BM-nya, sorry. Per BM. Nah, diketahui mol di aliran 1 ini metana di aliran 1 ini 0,0625. Nah, di sini kita lihat nih dari stoikiometrinya. Untuk di aliran kedua itu kan ada O2 dan N2. Kita fokus ke O2 dulu. O2 karena dia koefisiennya 2, jadi kita tinggal kali 2 aja untuk pon molnya. Nah, terus untuk selanjutnya itu kita ke aliran 3 dulu. Karena kan kita nggak tahu nih komposisi udara kebutuhan udaranya. Kita baru tahu kebutuhan udara dalam mol untuk kita fokus ke CO2 yang terbentuk dulu. Dimana di sini koefisiennya 1 ya. Jadi 1 sama kayak metana, jadi kita tinggal masukin aja molnya sama, pon molnya sama. Dan untuk air ini karena dia 2 ya koefisiennya, jadi tinggal kali 2 aja sama kayak oksigen. Oh ya, ini kita asumsinya 100% ya untuk konversi pembakarannya. Jadi semuanya metana itu terbakar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke aliran pon dulu. Udaranya berapa, udaranya berapa, baru tahu kebutuhan oksigen. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal kaliin aja untuk ininya, kali BM-nya ya, sama 1 pon untuk oksigen kali BM-nya. Nah, kalau udah di sini juga kita bisa masukin aja yang aliran ketiga ini ada CO2, H2O, dan N2 di sini. Oke, kita udah dapat nih kebutuhan kebutuhan oksigen di reaksi ini. Kebutuhan oksigen ini 4 pon. Nah, kita tinggal nyari di sini. Di sini kan ada keterangan nih. O2 itu sama dengan 23% berat udara. Nah, kita tinggal cari aja 100% dari
gini. Jadi ini kan kebutuhan massa udara nih. Jadi 4 pon ini itu adalah 23% dari berat udara. Berarti kita tinggal cari 100%-nya nih buat tahu kebutuhan udara di reaksi ini. Caranya tinggal kita persen udara ini dibagi 0,23 sesuai dengan 0,23 ya. Sesuai dari data ini nih yang di soal. Jadi sama dengan 17,39. Ya, ini merupakan massa udara nih yang kita perlukan. Nah, tadi massa metanya itu 1 kan? 1. Jadi 1 banding 17. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanyakan berapa rasionya, itu udah cukup sampai sini gitu. 1 banding 17 sekian. Nah, cuman untuk melengkapi itu boleh dilanjut gitu untuk melengkapi komponen dari nitrogennya ini belum kita hitung. Nah, karena tadi kebutuhan udaranya sekian dan dalam udara ini ada sekian, ada 4 pon oksigen, berarti itu sisanya adalah nitrogen kan. Nah, jadi tinggal dikurang dari sini nih. 13, kemudian karena dia inert ya, dia pasti sama kayak di aliran 2, jadi tidak ada reaksi. Ya. Terus kalau misalkan ada mol, itu tinggal di aja semua BN-nya. Oh ya, di sini belum ya. Di sini juga sama karena di aliran 3. Oke. Ini udah lengkap ya. Untuk rasionya ada, untuk masing-masing komponennya juga ada. Ini untuk S1 kan untuk nilai massa totalnya tuh 1 tambah 2 sama dengan 2 ya. Jadi dibuat tahu balance apa enggak, ini sama ya untuk neraca input sama outputnya. Oke, cukup untuk nomor 2. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Ini saya nggak bahas semua ya, saya hanya bahas beberapa aja yang terkait pemetaan. Ini ya, di contoh soal pembuatan isopropil asetat dengan esterifikasi isopropil alkohol dan asam asetat. Di sini udah diketahui ya untuk konversinya 60%, kemudian ada reaksinya, dan di sini juga udah lengkap nih untuk masing-masing mol di komponennya. Kita tinggal, nah di sini kita yang ditanyakan itu berapa banyak isopropil alkohol dan asam asetat segar yang harus diumpan ke dalam sistem untuk menghasilkan 0,6 mol. Ya, ini ya, 0,6 mol isopropil asetat jika 80% reaktan yang ini ya, reaktan yang ini 80%-nya itu tidak bereaksi dan 80%-nya itu diambil kembali dan di-recycle. Dan ditanyakan juga banyak isopropil alkohol dan asam asetat yang terbuang sebagai limbah. Nah, di sini yang ditanyakan itu yang ini ya, yang umpan dia untuk isopropil alkohol dan asam asetat di sini. Nah, sisanya ini tuh di recycle 80% nih ke sini. Berarti kita tinggal dari 80% itu kita nyari kebutuhan tambahan buat reaktan segarnya gitu, biar sesuai dengan ini nih kebutuhan dari reaktan awalnya. Mungkin langsung aja ke ini ya pengertiannya. Karena kan ini kita basisnya 1 mol ya, udah diketahui juga di sini. Berarti kita tinggal masukin aja. Kita di aliran 2 ya untuk
mula-mulanya karena 1 itu untuk umpannya, dimana untuk isopropil alkoholnya itu 1 nih, terus ini juga 1 kan, sama 1, terus di aliran ketiga konversi 60%. Nih udah ada sih 0,6, terus adonya 0,6, tinggal dimasukin aja sebenarnya. Cuman buat memvalidasi mungkin kita ini aja ya, 0,6. Sama aja sebenarnya. Sorry, langsung aja lah, sama. Terus untuk sisa, ini berarti ada sisa ya untuk di aliran ketiga ini. Di aliran ketiga, ini kan di aliran kedua nih, 1, sedangkan yang terkonversi sama aja ya. Oke, sama. Nah, kalau udah, berarti kita ke aliran 4 boleh nih. Aliran 4 ini dimana diambil nih produknya ya, isopropil asetatnya. Kita ambil produknya, aliran keempat. Nah, sisanya berarti ke aliran ke-7. Kita ke aliran ke-7 di sini ya. Untuk sisanya itu ini kan. Terus juga ada ini. Produknya udah diambil, jadi sisa air. Nah, selanjutnya kalau udah ke-7 kita boleh ambil untuk waste-nya ya. Kita di sini kita di sini fokus ke recycle dulu. Ke 6 nih. Dimana reaktan yang ini nih, yang sisa nih 0,4 dari isopropil alkohol dan asam asetat itu di recycle sebanyak 80%. Jadi di aliran ke-6 kita bisa tulis ya. Dan ke-6 itu 80%-nya di recycle. Oke. Nah, jadi yang di recycle nih segini nih, yang harus di recycle. Berarti sisanya nih aliran ke-5 itu yang harus dibuang kan? Yang harus dibuang. Karena yang di recycle hanya 80%, berarti ada yang reaktan yang dibuang juga di aliran ke-5. Oke, selanjutnya itu kita ke aliran pertama. Untuk air juga dibuang ya. Di aliran ke-5 untuk air dibuang. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita ke umpan nih, umpan yang dibutuhkan. Nah, umpan di sini kita kan butuhnya itu 1 mol ya. Sedangkan di cycle ini cuma segini nih. Cuma 0,32. Berarti kita harus masukin sisanya buat memenuhi 1 mol ini. Nih, berarti tinggal 1 dikurang 0,32. Nah, ini juga sama ya, tinggal ditarik aja untuk kedua karena nilainya sama. Nah, udah semuanya udah terisi. Untuk neraca masanya juga udah balance ya, untuk inputnya sama output. Kita tinggal udah kalau ditanyain dalam mol, ya udah jawabannya ini aja, 0,68. Untuk kebutuhan reaktan segarnya itu kan ini nih, isopropil alkohol sama asam asetat. Berarti ya udah masing-masing tuh kebutuhan reaktan segarnya 0,68 mol gitu. Nah, untuk limbahnya tadi ditanyakan kan, untuk limbahnya berapa? Nah, limbahnya ini nih. Nih, aliran ke-5. Sorry, saya tanda ya. Ini untuk limbah dan ini untuk reaktan segarnya yang dibutuhkan. Terus kalau misalkan diminta dalam gram nih, dalam massa ya. Dalam massa itu kita tinggal kali aja. Tinggal kali ke ini. Ini untuk reaktan segar ya. Terus ini juga sama ya. Dikali, sebenarnya tinggal ditarik aja. Oke, jadi untuk dalam massa nih dibutuhkan 40,6
8 gram untuk baik itu untuk isopropil alkohol dan untuk asam asetat. Terus untuk limbahnya juga sama, tinggal dikali BM-nya aja untuk tahu dalam massa. Oke, diperoleh sekian ya untuk hasilnya untuk dalam massa. Oke, mungkin sekian ya untuk nomor contoh yang ketiga ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya biar cepat langsung ke mungkin saya hanya ngulas ini aja ya bagian ini nih. Ini sebenarnya udah ada di PPT Ibu. Mungkin ngebahas dikit di mana di sini tuh terkait pemetaan sintesis SO2, di mana SO2 ini dihasilkan secara komersil dengan membakar belerang dan menggunakan oksigen sehingga menghasilkan SO2 dan panas ya. Dan di sini butuh inert untuk menjaga agar burner terlindungi gitu dari suhu tinggi. Mana untuk aliran dengan komposisi sekitar 20% O2 dan 79% itu gas inert. Di sini ada dua pola. Yang pertama itu menggunakan N2 sebagai inertnya. Mana di sini 100 mol belerang dan di sini juga 100 mol O2 ya, karena di sini kan koefisiennya semuanya 1 ya, jadi sama 100 dan karena tadi inertnya itu harus 79% dari 79%, jadi ya berarti 79% dari 100 itu 376. Nah, karena ini tinggal masuk ke sini terus keluar ya, karena dia inert, dia hanya sebagai pendingin aja ya. Jadi nanti akan dipisahkan untuk N2-nya dan untuk SO2-nya itu sebagai produknya. Kemudian untuk pola kedua yaitu menggunakan SO2 yang produknya sendiri sebagai inertnya. Sebenarnya sama prinsipnya, cuman bedanya itu yang pertama dia misahin dulu nih, karena kan dia pakai udara untuk oksigennya, jadi dia misahin dulu antara oksigen dengan nitrogen ya, karena yang dibutuhkan hanya oksigen. Terus dia masuk ke pembakarannya, ini dengan belerangnya ya, sulfurnya 100 mol, ini juga 100 mol, kemudian juga karena tadi 79. Di sini kan kita anggapannya udah dari recycle ya, jadi kebutuhan untuk inertnya itu kan 376 gitu, 79%. Jadi tinggal ditambah aja dengan recycle yang di sini. Jadi 476. Kita tinggal, nah nanti karena di sini jadi dingin, dipisahin untuk SO2-nya 100 dan sisanya itu di recycle kembali, karena kan dia sebagai inert ya, dia akan siklusnya terus di recycle gitu, terus masuk. Oke, mungkin itu aja ya untuk ini saya yang bahas. Sebenarnya udah dijelasin sama ibunya, udah ada di PPT juga. Nah, selanjutnya mungkin biar cepet ke sini nih, untuk etil asetat. Di sini soal yang pemetaan. Saya nggak perlu baca ya, mungkin udah jelas juga gitu terkait soalnya. Kita langsung aja di sini, karena ada dua reaksi, biar mudah kita pakai dua reaktor. Kita fokus ke pemetaannya dulu ya, jangan ke NN-nya. Kita fokus ke pemetaan dan tiap komponen. Karena ada dua reaktor nih, di mana reaksi pertama itu pembentukan asam asetat dan kedua
itu etil asetat. Nah, di sini kita langsung ke reaktor pertama nih, reaksi pertama. Di reaksi pertama itu bahan bakunya kita lihat ada etanol dan oksigen O2. Kita tinggal tulis aja nih, etanol berarti ada di aliran 1 nih, masuk etanol, terus juga ada oksigen. Nah, H2O ini apa? H2O ini dari sini nih, dari keterangan bahan baku, di mana larutan etanol dalam air dengan kadar 70% mol, 20% mol N2 dan 20% mol O2. Nah, di sini karena tadi jadi di etanol itu ada airnya gitu, ada kandungan airnya sebanyak 30% karena etanolnya kan 70%. Jadi pasti ada air di aliran pertama ini. Kemudian N2 ini dari udara karena kita pakainya itu udara kan. Jadi buat dapetin oksigen kita pakainya udara, jadi pasti ada nitrogen di udara tersebut. Nah, terus masuk ke reaktor. Nah, di sini konversinya itu 100 nih. Di sini konversinya konversi 100 nih. Ada kata-kata semua konversi. Nah, 100 jadi nggak akan ada reaktan sisa di sini. Nggak akan ada etanol karena terkonversi semua. Jadi di sini hanya ada produknya asam asetat dan H2O karena kan di reaksinya juga dia ngebentuk H2O ya. Jadi bakal ada H2O yang di awal dan juga H2O yang terbentuk. Jadi bakal lebih banyak gitu. Ada H2O karena nah, di sini kenapa ada O2? Karena sorry saya nggak ngasih tahu karena di sini di soalnya itu oksigen itu diperlukan 20% dari jumlah stoichiometri. Jadi yang harusnya tadi 1 mol itu di 1 itu karena kan masing-masing 1 nih, harus 1 dari O2 itu harus dibuat berlebih 20%, jadi 1,2. Nah, nantinya itu bakal ada sisa dari O2-nya ini, bakal ada sisa. Nah, jadi bakal ada O2 di aliran kedua ini. Nah, selanjutnya itu masuk langsung ke separator. Nah, kenapa harus ada separator? Karena di soal di sini dijelasin nih, oksigen itu tidak boleh ada di dalam. Makanya kita harus sebelum masuk ke reaksi kedua, kita harus keluarin dulu dari O2-nya. Nah, N2 juga kita keluarin aja karena supaya memudahkan nanti dalam memisahkan gitu secara realnya ya. Tapi ya kita keluarin aja untuk N2-nya sekalian gitu. O2 sama N2-nya dikeluarin di aliran ketiga ini. Selanjutnya itu berarti sisanya nih di aliran keempat itu hanya ada asam asetat sama H2O. Nah, selanjutnya itu kita fokus ke reaksi kedua. Reaksi kedua di sini. Di mana kita etanol, asam asetat buat menjadi etil asetat dan H2O sebagai produk samping. Nah, dari reaksi pertama itu hanya menghasilkan asam asetat nih. Asam asetat. Nah, sedangkan di reaksi kedua itu kita butuh etanol nih, butuh etanol. Makanya kita masukin di aliran kelima ini ada etanol buat masuk sebagai reaktan di reaksi kedua. Nah, jadi di sini bakal ada jadi di aliran keenam ini itu bakal ada asam asetat dari reaksi pertama, terus juga ada etanol baru nih yang disuplai ke reaksi kedua dan H2O dari hasil dari reaksi pertama juga. Nah, udah aliran kelima udah, keenam dan selanjutnya itu keluaran reaktor dari reaksi kedua. Nah, di sini itu reaktornya konversinya 60%. Ini 60% ya. Karena hanya 60%, jadi bakal ada reaktan sisa dari etanol sama asam asetatnya. Selain dari produk yang terbentuk dan produk sampingnya. Di sini kita udah terbentuk ya untuk etil asetat di sini terbentuk. Karena dari reaksi kedua ini menghasilkan etil asetat. Kemudian juga ada reaktan sisa dari asam asetat, etanol, dan juga ada air nih, H2O. H2O ini dari umpan juga, dari produk juga. Dia menghasilkan H2O juga, jadi dia nambah banyak nih. Nah, selanjutnya, udah nih, aliran ketujuh nih, keluar reaktor, kita bisa pisahin nih.
di sini kita bisa recycle dari reaktan yang nggak bereaksi ini buat dibalikin ke reaksi kedua. Nah, kenapa nggak ke reaksi pertama? Karena karena di sini tuh ada keterangan etil asetat tidak boleh ada di dalam di reaksi pertama. Nah, karena ketika kita recycle jadi bakal ada aja produk yang ikut. Jadi kalau misalkan ke sini itu nanti ada kemungkinan etil asetat juga terbawa, sedangkan di reaksi pertama itu nggak boleh gitu. Makanya biar aman kita recycle-nya ke sini aja, ke reaksi kedua. Nah, selanjutnya di sini saya asumsi itu 100% untuk recycle-nya. Karena di soal juga nggak ditentukan ya, jadi saya asumsikannya 100% untuk pemisahannya, untuk recycle-nya. Dan untuk pemisahan di sini juga 100%. Jadi di sini tuh 100% di recycle, dan sisanya itu berarti ke aliran 9 sebagai waste ya, H2O, dan sebagai produk nih, produk etil asetatnya, kayak gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya fokusnya tuh kita ke pemetaan dulu ya buat tiap komponennya sebelum kita ke neraca massal. Jadi di sini tuh analisis soal aja gitu untuk pemetaan tuh. Nah, mungkin selanjutnya bisa ke neraca massalnya aja ya, karena di sini disuruh untuk pemetaan aliran dan laju alir tiap komponen di semua aliran, sorry. Nah, kalau udah ada pemetaan kayak gini tuh gampang. Kita tinggal buat tabel kayak gini untuk komponen, dan ini untuk alirannya di tiap aliran. Ya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari data yang ada di data. Itu kita bentar. Nah, kita maunya itu produknya itu 1000 nih. Produk yang harus kita bentuk tuh 1000 mol per jam. Berarti kita mulainya dari 1000 etil asetat ya. 1000 etil asetat itu berarti di reaksi kedua kan. Berarti kita fokusnya di reaksi kedua, di mana menghasilkan produk 1000 ini, 1000 mol etil asetat. Nah, reaksi kedua itu di sini. Nah, etil asetat itu adanya di sini kan. Berarti kita fokus di aliran ketujuh dulu. Nih, di aliran ketujuh itu etil asetat kan ini ya. Etil asetat. Berarti di sini itu kita pengennya 1000. Nah, 1000. Ini tuh SAM ya yang di bawah. Nah, 1000. Nah, berdasarkan reaksinya nih, itu masing-masingnya 1 kan koefisiennya. Jadi, nah di sini reaksinya itu 60%. Berarti kita tinggal cari reaktan awalnya ini berapa nih. Karena 1000 ini tuh 60% dari konversi reaktan. Kita tinggal cari reaktan awal dari etanol sama asam asetatnya di sini ya. Ini untuk etanolnya berarti tinggal dibagi, tadi kan 0,6 ya. 60% tinggal dibagi ya. Ini juga sama. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan terbentuk H2O juga ya. Nah, berarti sama nih untuk H2O ini berarti sama dengan 1000 juga. Karena kan ininya sama nih, koefisiennya sama-sama 1. Nah, selanjutnya karena di sini konversinya 60% ya, pasti ada sisa dong. Karena kan dia nggak terkonversi semua nih. Berarti di aliran ketujuh nih, lihat. Di aliran ketujuh nih juga ada etanol sama C2H5OH. Berarti ada sisa nih. Sorry, ini yang 6 itu aliran ke-6 ya. Biar aliran ke-6, karena kan aliran ke-6 tuh butuh etanol sama etanol sama asam asetat nih. Jadi di aliran ke-6 tuh ada segini. Yang dibutuhin itu segini. Nah, kita tinggal nyari sisanya nih di aliran ke-7 yang nggak bereaksi gitu. Tinggal dikurang 1000 aja. Ini juga sama. Ya, sorry. Nah, segini.
Jadi reaktan sisanya tuh segini untuk etanol sama asam asetat ini. Nah, aliran ketujuh nih udah semua. Tinggal kita fokus ke recycle-nya dulu ke 8 aliran ke-8 berarti. Nah, aliran 8 ini kita samain karena kita asumsi dari recycle-nya itu 100%, berarti ya sisa ini tuh semuanya ke aliran 8 gitu. Yang sisa reaktan dari sini tuh semuanya ke sini nih. Di aliran eh, di aliran 8 ini nih. Berarti kita tinggal masukin aja gitu untuk sisa ini. Nah, udah aliran ke-8 udah. Kita tinggal nyari, kita jangan di sini sebenarnya bisa sih untuk aliran 10 nih untuk produk. Karena kan tadi di sini kan pemisahan ya. Di aliran ke-7 ini produknya 1000 nih. Di sini dipisahin buat dapetin produknya doang. Karena pemisahannya 100%, berarti ya udah kita masukin aja untuk produknya. Oke, aliran ke-7 udah, ke-8 udah ya. Tinggal kita ke aliran 5 nih. Aliran 5 ini kebutuhan etanol. Nah, di 6 ini kan, di umpan 6 ini kan butuhnya segini nih. Butuhnya 1666. Sedangkan yang di recycle ini cuma segini nih. Berarti kita kurang nih, butuh tambahan supaya mencapai kebutuhan etanol sama asam asetat ini. Berarti ya tinggal kita cari kurangnya berapa di aliran kelima ini buat nambahin kebutuhannya. Tinggal dikurang yang kebutuhannya ini, dikurang yang di recycle. Nah, berarti butuhnya kebutuhannya itu 1000 buat etanol di sini nih, di aliran kelima. Oke, aliran kelima udah kan, cuma etanol doang. Nah, kalau udah, selanjutnya itu kita ke aliran ke-2 dulu. Karena kan 4 cuma pemisahan ya, pasti sama lah. Kita ke aliran ke-4 dulu, biar gampang. Aliran kedua, sorry. Aliran kedua, itu sama kayak tadi. Kita kan di reaktor pertama ini kan kita ngasilin asam asetat kan. Nah, kita kan di sini udah ada yang di recycle nih. Udah ada yang di recycle sebanyak segini asam asetatnya. Berarti di reaktor pertama kita cuman ngasilin sisanya aja dari kebutuhan ini nih 1666. Sama kayak tadi kayak di reaktor di aliran kelima, tinggal dikurangi kebutuhannya. Dikurangi ini. Nah, jadi di sini berarti di reaktor pertama ini, di reaksi pertama, itu kita harus ngasilin 1000 mol CH3COH atau asam asetatnya buat dapetin kebutuhan ini. Karena kan ini di recycle segini. Nah, kalau udah, kita fokus di reaksi pertama, berarti udah. Nah, selanjutnya itu kita ngitung kebutuhan etanol di reaksi pertama. Nah, karena dia konversinya 100 ya di sini, berarti ya dia sama. Karena kan di sini koefisiennya semuanya 1 ya, sama-sama 1. Jadi pasti sama. Ini juga 1000 ya untuk etanolnya. Nah, di sini kebutuhan oksigen itu kan dia di sini dibuat berlebih ya. Oksigen diperlukan 20% berlebih. Artinya di sini dia hanya 1 kan koefisiennya. Dia ditambahin 0,2 atau 20% dari jumlah etanol ini supaya semua etanol itu terkonversi. Jadi yang harusnya 1000 di sini itu dibuat berlebih sebanyak 0,2. Jadi ya 0,2 di 1,2 dikali ini. Nah, kebutuhan oksigennya berarti segini. Kan berlebih nih. Nah, untuk H2O di sini kan tadi udah dijelasin ya di awal. Dia ada airnya gitu. Ada kandungan airnya sebanyak 30% gitu dari 1000 mol ini. Jadi tinggal
kali aja, berarti untuk air di awal ini sebanyak 300 gitu dari larutan etanol ini. Kemudian untuk N2 itu karena tadi kan kita pakainya udara ya. Ketika oksigen, maksudnya tuh tadi oksigen dibuat berlebih itu berarti udaranya juga dibuat berlebih. Artinya ya N2-nya juga pasti berlebih gitu. Maksudnya pasti berlebih. Jadi yang tadinya dia di sini nih 0,8, sorry nih 0,8 itu dia jadi 1 ditambahin 0,2 juga kan untuk nitrogennya. Jadi dia nilainya bakal sama gitu. Kayak ini. Nah, selanjutnya itu kita tinggal ngitung kebutuhan kita tinggal ngitung sisa dari O2. Karena kan yang konversi ini 1000 ya, tinggal ini dikurang 1000. Nah, jadi sisa 200. Karena kan dia berlebih ya, jadi dia bakal ada sisa dari yang 1000 ini. Terus untuk di aliran kedua ini kan ada H2O juga. Ada H2O. Nah, karena kan dia nih reaksinya satu-satu semua kan. Berarti dia akan sama juga. Dia ngehasilin 1000 juga. Ditambah yang awal. Karena di awal juga ada H2O. Di sini juga ngasilin 1000. Berarti ditambahkan. Nah, dapat segini. Ini belum terbentuk. Ini juga sama. Oke, udah. Sekarang aliran ketiga. Nah, aliran ketiga ini dia untuk pemisahan O2 sama N2. Jadi tinggal dipisahin aja O2 sama N2-nya. Oke. Nah, di aliran keempat ini sisa dari ini. Kalau tadi dibuang berarti sisa produk sama air aja. Produk 1000. Nah, kalau udah di sini kita lihat lagi aliran keempat sama cuma ada 2. Nah, di sini di aliran keenam itu ada air juga. Nih, selain dari etanol sama asam asetat ada air juga di sini. Terus dia ke sini. Nah, di sini kan di reaksi ini tuh ngasilin air sebanyak 1000 ya. Nah, di awal juga dia ada 1300 nih. Berarti tinggal ditambahin aja di sini tuh. Nah, ditambahin. Nah, kalau udah semua nih, di sini udah semua. Di aliran 9 nih, di H2O yang dibuang. H2O yang dibuang itu sebanyak 2300. Oke, udah. Nah, kalau udah berarti ini udah selesai semua nih. Tinggal di cross check aja di aliran ke satu nih bener nggak komponennya, ada apa aja. Kedua, sini ada semua. Dan ketiga, keempat sampai seterusnya tinggal disesuaikan. Nah, kalau udah kita bisa hitung neraca massa totalnya. Input kan ini nih, input 1 plus 5 nih yang masuk. 1 plus 5, yang outputnya ini nih 9 sama 10. Jadi sama 3, sorry yang ini ya. 3, 9, 10. Jadi 3 yang keluarnya. Nih. Inputnya itu 1 dan 5, nih 1 dan 5. Dan outputnya itu 3, 3, 9, dan 10. Sama ya input sama outputnya berarti balance. Udah mungkin sekian ya untuk etil asetat. Jadi untuk masing-masingnya udah jelas, udah ada komponennya. Oke, sekian, mungkin ada yang ditanyakan atau bisa dicukupkan.
Oke, mungkin karena udah mau maghrib ya, saya cukupkan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Dan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.